بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, mohon izin masker kami buka. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang kami muliakan. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, kita terima, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut kita masih dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehat semuanya kita, nggih? Sehingga dengan nikmat sehat malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid As-Sakinah. Dan tentunya berbahagialah bagi orang-orang yang bisa mengindahkan undangan Allah, melaksanakan sholat maghrib bersama-sama berjamaah, tapi juga bisa membagi waktunya digunakan untuk ngaji bareng-bareng atau ta'lim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga jamaah rahimakumullah ta'lim yang kita lakukan ini menjadi bagian wasilah untuk kita bisa masuk surga dengan cara yang paling gampang. Amin. Jamaah rahimakumullah, untuk kali ini kita akan membahas tentang masalah ibadah seputar bulan Ramadan. Sebetulnya kajian masalah Kitabus Syiyam ini sudah kita bahas dan sudah kita kaji beberapa bulan yang lalu dalam buku Himpunan Putusan Tarjih, buku pertama, HPT pertama ini. Kemudian juga ada buku tuntunan praktis yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekitar tahun 2015. Jadi sudah seringlah kita membahas masalah tuntunan Ramadan. Namun tidak keliru, tidak salah kalau kita kaji ulang tentang masalah tuntunan tersebut. Harapannya dengan membahas tuntunan seputar ibadah Ramadan, kita semakin paham, semakin mantap, dan paling tidak ada penyegaran kembali ingatan kita tentang masalah tuntunan ibadah bulan Ramadan tersebut. Nah, mari kita bahas praktisnya ya. Kami ambil dari tuntunan ibadah bulan Ramadan. Di sana ada beberapa subbab, di antaranya juga ada tuntunan Ramadan, qiyamul Ramadan, Idul Fitri, dan masalah zakat juga ada. Tapi kali ini karena memang dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan waktu yang singkat ini, maghrib sampai isya kan tidak lama itu, bisa menuntaskan tuntunan yang ada pada kertas fotokopi tersebut. Nggih, betul nuwun. Pertama, persiapan. Ya rahimakumullah, berbicara masalah persiapan, tentunya persiapan ini menjadi penting. Apapun yang kita lakukan, jangankan masalah ibadah, kerja pun atau apapun yang kita lakukan, ini harus ada persiapan yang bagus, persiapan yang mantap lah itu.
Apalagi bicara masalah ibadah. Lalu apa yang perlu disiapkan jamaah rahimakumullah? Satu, dituntunkan agar setiap muslim dan muslimah mempersiapkan diri pribadi baik secara lahir ya, dohir maupun batin, harus siap betul, siap mental. Dengan cara apa? Di antaranya memperbanyak melakukan puasa sunat di bulan Sya'ban. Sya'ban sudah habis jamaah rahimakumullah. Tidak mungkin kita akan melakukan puasa sunnah mutlak istilahnya itu. Tetapi manakala kalau ada sunat muqayyad, monggo. Kalau misalnya biasa puasa Senin Kamis, silakan. Masih ada kesempatan hari beberapa hari Senin, silakan. Ya. Ya. Jadi Sa'ban tinggal beberapa hari lagi itu. Apa dasarnya? Merujuk pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah tadi disampaikan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Ibu Aisyah mengatakan, ma ra'aitu, ini hadisnya panjang, ya. Kemudian diambil sebuah kalimat yang berkaitan dengan puasa Sya'ban. Ma ra'aitu, ma itu menafikan tidaklah aku melihat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala, menyempurnakan siam, yaitu puasa syahr, 1 bulan sempurna, 1 bulan penuh maksudnya itu. Illa, kecuali Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Wa ma ra'aitu, dan tidak pula kami melihat atau saya melihat kepada Rasulullah, kepadanya aksara, lebih banyak, siaman, melaksanakan puasa minhu darinya, fi Sya'ban, fi bimana illa, istisna, kecuali bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah puasa sunat yang terbanyak menurut pandangan Ibu Aisyah ya dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Ingatan ini difahami mutlak hatinya. Tidak ada hubungannya dengan puasa Senin Kamis, tidak ada hubungannya dengan puasa yang lain. Mutlak. Berarti panjenengan bebas melaksanakan 10 hari, 20 hari, hatta mungkin 25 hari, asalkan tidak 1 bulan, full bulan Sya'ban. Itu namanya mutlak. Adapun misalnya diniati dengan sekaligus dengan puasa muqayyad Senin Kamis, angsal, pahalanya insya Allah double panjenengan. Dengan puasa bulan Sya'ban kebetulan yang ada dasarnya, kemudian juga dikaitkan dengan puasa Senin Kamis atau puasa ayam bid atau dikaitkan dengan puasa Daud, angsal. Dari itu. Derajat hadisnya nggak usah kita bahas, jamaah rahimakumullah, sahih itu. Kemudian memang ada hadis di riwayat lain yang diceritakan dari istri yang lain, pada bulan Sya'ban Rasulullah tidak banyak puasa. Ternyata yang banyak puasa Muharram, ya sudah kita bahas ini. Lalu bagaimana? Berarti hadis ini kan kelihatannya kan bertolak belakang, ta'arud. Tidak, kata ulama. Kata Imam Nawawi mengatakan, pas di rumahnya Aisyah, kebetulan Rasulullah bulan Sya'ban, ternyata Rasulullah menurut pandangan Ibu Aisyah melaksanakan puasa sunat di bulan Sya'ban. Dan kebetulan pas Muharram, ya, Rasulullah berada di istri Aisyah, mungkin kebetulan ketika itu Rasulullah banyak musafir, atau mungkin ketika Rasulullah sakit. Sehingga menurut pandangan Aisyah, Rasulullah pas bulan Muharram tidak banyak puasa sunat. Kebetulan kalau di istri yang lain, ya, pas bulan Sya'ban Rasulullah ya, bepergian, sehingga tidak banyak melakukan puasa Sya'ban. Dan kebetulan pada bulan Muharram di istri lain ternyata Rasul melaksanakan puasa Muharram terbanyak. Begitu aja menyelesaikan masalah, nggak usah dipertentangkan. Ini hadisnya mana yang dipakai? Dua-duanya bisa dipakai. Memperbanyak puasa di bulan Muharram karena syahrullah, monggo silakan. Bulan Sya'ban juga berbanyak, ada hadisnya ngeten iki. Faidah hukum jamaah rahimakumullah, faidah hikmah dibalik. Ini mempersiapkan diri Rasulullah. Ibaratkan panjenengan kalau misalnya berolahraga, main sepak bola, bal-balan, tidak ada persiapan, kemudian tidak ada pemanasan, tiba-tiba main di lapangan, insya Allah punya efek yang buruk bagi kesehatannya, nggak bagus. Sama dengan kata tinggal puasa, nggak pernah puasa 1 tahun, tiba-tiba puasa Ramadan, ada keterkejutan, nggak baik kondisinya pada tubuh kita. Maka syariat Islam memberikan ini. Caranya bagaimana? Supaya Ramadan kita begitu siap ya, maka didahului dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Itulah ulasan kata ulama.
Kedua, melakukan pengkondisian Ramadan pada bulan Sya'ban di lingkungan masyarakat. Jadi kita kondisikan gemah Ramadan itu seakan-akan sudah terasa di bulan Sya'ban ini, syiarnya itu. Di rumah kita, masjid-masjid kita, memperbanyak informasi, berita-berita, penyebaran-penyebaran, baik melalui spanduk kampanye, silakan ini. Ini penting sekali, syiar Ramadan. Adakan kajian-kajian tuntunan Ramadan, ya malam hari ini termasuk bagiannya. Supaya gebiar Ramadan kelihatan nampak di masyarakat itu. Songsong Ramadan dengan penuh kesenangan, kegembiraan, sukacita. Betapa tidak jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan seakan-akan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirah Allah dibuka lebar-lebar. Pahala Allah diberikan kesempatan sebesar-besarnya. Kalau bahasa kami, pahalanya Allah itu diobral. Kalau ada obralan itu, kenapa orang nggak mau obralan? Ini pahala dari Allah. Maghfirah Allah sebagai itu dibuka lebar-lebar. Kebacut kalau ada orang bulan Ramadan nggak mendapatkan pahala, kesempatan diberikan oleh Allah nggak dimanfaatkan. Kebacut kalau ada bulan Ramadan orang tidak mendapatkan pengampun dari Allah, itu kebacut sekali. Yang ketiga, mempersiapkan sarana masjid kita, sarana sholat kita. Prasarana yang berhubungan dengan masalah sholat apa misalnya, silakan tempat wudhu dan macam-macam ya, diatur yang baik. Pengeras suara kita, ini sudah bagus, monggo diatur yang lebih baik lagi. Bersihkan tempat wudhu, air wudhu dan macam-macam, kotak infak monggo disiapkan. Yang tertib. Takjil juga begitu disiapkan, yang bagus, ya. Sehingga tidak mengganggu jalannya sholat maghrib dengan takjil. Dan lain-lainnya. 4, kebersihan. Baik dalam masjid maupun lingkungan sekitar kita harus kita jaga ini. Pengaturan shop dan keamanan. Shop sini diatur sudah bagus, perempuan di belakang. Karena kami pahami kalau pakai keber ngeten iki, sutro ngeten iki darurat. Mboten menjadi syariat. Kalau syariat butuh dalil ngeten iki jenengan itu. Karena darurat monggo, kalau tidak ada dalil jangan mengada-ngada. Zaman Rasulullah mboten nenten ngeten iki. Kalau ada dalil monggo ditujukan kepada kami itu. Kami sami'na wa ata'na. Tapi kalau darurat monggo silakan. Sifati darurat mawon itu. Pembagian sop perempuan laki-laki dibatasi dengan apa? Sutra atau keber tabir ngeten iki. Nggih, termasuk di APT sudah kita bahas bab salat jamaah. Mboten nenten tuntunan pakai sutra, tabir ngeten niku. Kalau darurat nggih monggo silakan. Jadi sifatnya darurat. Keamanan monggo, kalau keamanan ya, penting sekali, mungkin di sini kendaraan-kendaraan butuh keamanan monggo silakan. Jadwal muadzin dibuat terutama waktu yang sangat-sangat menentukan tentang masalah puasa. Ya, subuh dan maghrib. Ini waktunya harus betul-betul dikoreksi pas sesuai dengan jadwal waktu yang sudah dibuat jadwal sebagaimana keputusan tarji itu. Jangan sampai maghrib mendahului, jangan. Ketika mendengar ada orang adzan maghrib kemudian buka takjil padahal belum waktunya, sing dosa niku yang buat jadwal maghrib. Ya, adzannya itu. Muadzinnya kan pedomannya jadwal maghrib itu. Maka dikoreksi waktunya itu. Ya, penting sekali. Subuh Muhammadiyah ini jadwalnya sudah ditambah 8 menit, monggo harus sesuaikan dengan jadwal keputusan dari PP Muhammadiyah. Ditambah waktu-waktu yang ada, yang sudah ditambah 8 menit. Jadi kalau panjenengan mendengar adzan subuh di masjid lain, belum waktunya subuh itu. Ini kaitannya dengan masalah puasa itu. Memang zaman Rasulullah subuh itu adzannya bukan sekali, 2 kali. Kata Rasulullah kan jangan kamu terganggu dengan adzannya Bilal. Bilal adzan waktunya masih malam. Artinya boleh panjenengan sholat malam masih belum subuh, boleh panjenengan sahur boleh belum subuh. Tapi kalau sudah mendengar adzannya Umi Maktum, berhenti. Karena Umi Maktum tidak mau adzan, dia tidak bisa melihat waktu. Baru diberitahu adzan waktu subuh, dia adzan. Itu pun menjadi perdebatan, adzannya bagaimana? Maksudnya itu adzan itu kan ada jeda waktu. Bisa memakan waktu, mungkin kalau adzannya itu lama mungkin bisa 5 menit atau mungkin 6 menit itu adzannya. Apakah Allahu Akbar pertama itu sudah berhenti makan sahur? Atau sehabis adzan? Ini kan juga bahasanya adzan ini. Ini khilafiyah.
Nah, kalau panjenengan memahami, pokoknya adzan pertama Allahu Akbar pertama itu seperti monggo silakan. Tapi kan enggak, ini belum selesai adzannya. Nah, monggo silakan, ini khilafiyah. Bahasanya hatinya adzan kan itu. Adzan itu kan ada Allahu Akbar pertama sampai juga la ilaha. Nah, ada butuh waktu ngoten itu. Tapi kalau panjenengan pas sahur makan, kemudian makanan ada di tangan, Hudzaifah menceritakan sahih hadinya di Abu Dawud, mendengar adzan subuh yang kedua maksudnya itu. Makanan ada di tangannya, enggak ditaruh. Ada hadinya ini. Itu juga perintah Rasulullah itu. Dihabiskan. Makan di tangannya dihabiskan. Kalau sudah habis, enggak boleh tandu, maksudnya itu. Tambah lagi buat nangsal, enggak boleh itu. Jadi itu ya, penting sekali. Mungkin barangkali nyewa atau mungkin apa namanya kontrak muadzinnya soalnya bagus, monggo silakan. Pengaruhnya pada jamaah memang ada. Adzan itu pengaruhnya pada jamaah, mendengar itu punya pengaruh itu. Imam juga begitu diatur, yang bagaimana aturnya imam. Kalau ada imam misalnya ngontrak 1 bulan full di sini, imam monggo silakan. Imam tarawihnya terutama itu. Bacaannya kirotnya bagus, karena Zainul Quran itu termasuk sunnat, membaguskan suara baca Al-Quran. Tidak cukup itu saja, bagus suaranya, tapi kalau nggak ngerti ilmu tajwid, nggak boleh. Penyanyi itu kan bagus suaranya. Disuruh mau Quran, keliru kabeh kalau karena nggak baca tajwid, nggak ngerti ilmu tajwid. Keliru kabeh nanti tajwidnya, nggak boleh itu. Tajwid justru lebih pokok, lebih penting. Karena ini menentukan sah dan tidaknya sholat ketika membaca surah Al-Fatihah. Fatihahnya tajwidnya keliru kabeh, mboten sah. Kalau masalah surat lain, kul huwallahu ahad, masih bisa dimaklumi karena itu bagian sunnah sholat. Kalau Fatihah bukan sunnah lagi, rukunnya sholat. Ini menjadi penting. Fatihah itu, terutama Fatihah itu. Kalau ada tipis-tipis, misalnya makhrajnya tipis-tipis, antara misalnya sin dengan shad kan tipis. Bedanya tipis. Dibaca kira-kira pendengarnya sama, mboten napa-napa, mboten masalah. Itu sepakat ulama-ulama ahli qiraah itu. Baca sin dengan shad, dengan shin lagi ya. Kan ada perbedaan-perbedaan itu makhrajnya itu, keluarnya itu. Kalau misalnya baca kebetulan agak sama mirip-mirip, insya Allah betul napa nih. Termasuk misalnya baca qaf dengan kaf, kan itu sama huruf tenggorokan semuanya itu, makhrajnya di sini. Ada beda sedikit, betul napa, tidak ada masalah. Tapi kalau baca kafnya dibaca qalqalah, ya keliru. Ya. Qafnya tidak dibaca qalqalah, insya Allah bisa dimaklumi jadi itu. Jadi itu. Itu ilmu tajwid jamaah rahimakumullah. Yang tidak kalah penting imam kita usahakan faham fikihnya sholat Muhammadiyah, terutama masalah sholat. Kalau tidak paham, nanti bisa juga sholatnya kadang-kadang nggak sah, sejalan dengan Nabi itu bisa menimbulkan kegaduhan, keributan, kebingungan di antara jamaah. Jadi supaya seragam, ini rata-rata imam kita itu disuruh ngaji HP itu malas-malas. Kalau misalnya balik kita suruh gini males jadi itu. Padahal ini tuntunannya itu ya. Supaya sama seragam cara sholatnya itu, nggak macam-macam. Ini penting sekali HPT ini, tuntunan kita. Kita hormati ya, kita junjung tinggi itu. Kita patuhi itu. Jadi, contohnya jamaah rahimah, padahal imam itu di dalam kaidahnya innama itu kan ada belakasar. Hanya saja ju'ila itu kan dijadikan al-imam yaitu imam sholat. Diutamma bi, ini kuncinya kata kuncinya. Diikutinya. Bagaimana diikuti? Diterangkan dalam Al-Um ini kitabnya Imam Syafi'i. Apanya yang diikuti? Yang af'al dohir yang diikuti, perbuatan yang nampak. Tapi di sini tidak ada garis besarnya. Yang nampak bagaimana? Kalau Hanafiyah ditegaskan lagi, yang tampak yang ada syar'inya. Dohir nampak perbuatan imam yang ada syar'inya, yang di luar syar'i tidak usah diikuti, walaupun nampak. Imam kukur-kukur, diikuti-kukur, tidak boleh itu. Itu bukan syar'inya itu, hajatnya dia sendiri. Yang diikuti syar'inya itu. Yang diikutinya gerakan yang ada imam gerak ya, kemudian yang dohirnya kelihatan, kemudian syar'i sesuai dengan syariat itu diikuti. Urusan batin boten tidak usah diikuti. Mungkin istiftahnya beda dengan makmum, tidak apa-apa, nggak sama dengan imam, nggak usah ngikuti imam, nggak bisa dilihat, nggak didengar imamnya, karena urusan bacaan sirri itu. Nah, tasbihnya barangkali berbeda dengan makmum, tidak apa-apa, nggak usah diikuti, bacanya pelan, nggak kelihatan, nggak dengar itu. Jadi yang nampak, yang kelihatan, dan syar'i itu. Lalu bagaimana yang khilafiyah? Ini kalau khilafiyah putusannya itu
Hakimnya di sini kalau khilafiyah itu. Karena nyun sewu, di antara mubalik kita, ustadz kita, atau kiai kita, kadang-kadang beda cara sholatnya, kadang-kadang nggak sama dengan ini nyun sewu. Contohnya apa nyun? Sami Allah liman hamidah, nggak irsal, kobat, yang gitu nih. Enten apa buatan itu? Enten. Kira-kira kalau imam begitu, panjenengan gitu imam apa buatan? Loh, kenapa kok enggak? Nah, saya tanya kenapa kok enggak? Panjenengan punya dasar itu enggak? Karena tidak sesuai dengan ini, kata mau. Ini dalilnya buatan ngoten. Keyakinan Muhammadiyah bahwa sami Allah dalam ini bukan begini. Ngeten, irsal ngoten niku. Ini khilafiyah. Timbulnya khilafiyah itu muncul bukan awal-awal dulu perdebatannya. Perdebatan di akhir abad belakangan atau ulama mutakhirin atau ulama kontemporer. Siapa ya? Insya Allah pendapat yang muncul kita diawali dengan bin Bas. Itu pun tidak semuanya. Ibarat ulama Arab Saudi mendukung sama dengan bin Bas. Syekh Utsaimin enggak sama. Termasuk Nyun Sewu ini, kitabnya Nasir Albani, ini malah perdebatannya di dalam surat menyurat ngeten niki sampai bicara bid'ah gitu. Pokoknya enggak begini bid'ah katanya ini itu. Tapi kalau misalnya enggak begini bid'ah. Saya mengatakan begitu, enggak usah begitu. Ini masalah-masalah pendapat berkembang belakangan, masalah pembahasan bahasa itu. Ini khilafiyah itu. Munculnya ketika itu sedekap itu insya Allah pendapat bin Bas, kemudian masuk di Indonesia ini di bawah Persis Bangil, diulas berkali-kali, 3 kali terbit majalah Al-Muslimun. Orang Muhammadiyah itu jarang langganan suara Muhammadiyah SM, tapi lebih sering berlangganan, lebih suka Al-Muslimun. Ini rata-rata begitu. Persis itu ya persis. Tapi belakangan ketika tokoh-tokohnya wafat semuanya, kemudian generasi berikutnya beralih lebih lagi, nggak gini sudah itu. Jadi masalah khilafiyah kita tidak usah ikuti, kita ikuti balik sini itu. Kalau masalah khilafiyah jadi itu. Imamnya begini Pak, kalau misalnya duduk kan banyak duduk sholat, iftiros juga duduk antara sujud duduk mau istirahat berdiri ya duduk. Bukan tasawuf saja duduk, tasawuf awal. Imamnya selalu begini kalau duduk, jangan ikuti. Boten jamaah rahimakumullah, ini juga ada mubalik Muhammadiyah begini, ada juga. Setiap duduk dalam sholat begini, ini mutlak hadisnya di Abu Daud ada. Di Muslim juga ada, tapi muqayyadnya dengan hadis lain, ternyata yang begini tadi itu bukan semuanya duduk Rasulullah, hanya duduk pada tasahud, baik tasahud awal maupun akhir. Itu pendapat Muhammadiyah yang ditegaskan dalam soal jawab oleh PP Tarjem Muhammadiyah. Jadi kalau imamnya sholatnya begini terus, duduknya begini terus, buatan bisa diikuti karena menjadi khilafiyah dan kita kembali kepada putusan Tarjem Muhammadiyah. Betul itu. Ada lagi misalnya imamnya gini sholatnya itu. Jangan ikut gini itu. Ini khilafiyah. Muhammadiyah tidak begitu. Contoh lagi misalnya imamnya Allahu Akbar. Ini misalnya. Tidak, pemahaman Muhammadiyah ala sodri buat ngeten niki. Ala sodri panjenengan bahasakan kalau di bahasa Arab. Jam itu kira-kira kalau dibahasakan Arab ngoten iki bener apa bacane? As-saatu alat jidar. Jam itu adalah menempel di tembok. Bukan di atasnya tembok, bukan. Itu bahasa Arab, kaidah Arab. Allah itu artinya memang luas sekali. Tidak mutlak harus ngeten niki, di atas ngeten niki. Kalau ngeten niki menggunakan fauqa pasti hukumnya. Mesti di atas ngeten niki. Nah, ulama kita, orang-orang kita kadang-kadang mengambil letter seperti itu. Padahal pemahaman Ibnu Qayyim dikatakan Rasulullah melarang sedekap meletakkan tangannya ala sadri, maksudnya ala sadyun di atas ini tinggi. Ngeten iki ya. Muhammadiyah memahami ngeten mawon sudah enggak usah macam-macam sudah itu. Jadi itu sedekapnya itu. Nah, kemudian banyak lagi kita temukan jamaah rahimakumullah sekali lagi perbedaan. Nah, iya, insya Allah saya yakin itu fikihnya sini, fikihnya Nasir Albani itu dalam sifatus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taroh. Nah, ngeten iki. Insyaallah di sini dua hadis. Tapi hadis ini dikritiki para ulama-ulama. Makanya dulu tidak dibahas masalah ajin itu begini betul. Kata Imam Nawawi, ini juga bisa dikatakan ajin itu, menekan ini itu. Ya, menekan itu. Memang menurut bahasa lugat dalam kamus Arab, Lisanul Arabi bisa aljin dikatakan begini. Seorang meresantan atau membuat tepung itu begini, itu aljin itu katanya itu. Tapi pendapat ulama dulu membahas masalah sholat, mboten enten ngoten niku.
Apalagi hadisnya masih bertentangan di kalangan alim hadis. Dua hadis, sumber dari Ibnu Umar, satu lagi dari sumber Ibnu Abbas. Semuanya dikoreksi oleh ahli hadis, tidak ada yang kuat dua-duanya itu. Jadi nggak bisa kita ikuti jamaah rahimakumullah nyun sewu. Begitupun nyun sewu, apa kita nyun sewu pakai turunnya ke sujud Muhammadiyah sini, walaupun ada dua hadis difahami Muhammadiyah, kita menggunakan Abu Hurairah, tapi di sini menggunakan Abu Hurairah tidak mendahulukan tangan. Tapi di sini dikuatkan dengan hadisnya Wa'il bin Hujr, kita kalau sujud mendahulukan apa? Lutut. Di sini lutut, ditarjeh. Lutut kita, benar-benar lutut. Ditarjeh. Nah, jadi begitu ya rahimakumullah. Monggo kita hormati, kalau keputusan kita ngoten niku kita hormati. Tapi tidak menyalahkan yang lain, ini menjadi khilafiyah. Kalau khilafiyah kembali ke HBT. Ya. Ada lagi nyusul jamaah rahimakumullah nyusul salatnya tarawih mungkin 2 rakaat, Jumat 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Kalau misalnya duduknya duduk iftiros, saya yakin insya Allah itu merujuk pada fikihnya Albani. Kalau kitab-kitab fikih kami belum menemukan itu. Di sini memang ada satu kalimat tentang masalah tasahud dalam kitab fikihnya Albani, fikih sholatnya. Ya. Beliau mengatakannya tadi dalam pasalnya ini, bab masalah tasahud. Ya. Pertama kalimatnya summa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu li tasahudi ba'dal faraghi min ar-raq'ati tsaniyah fa idza kanat sholati raq'ataini kasubhi jalasa muftarishan. Saya ambil di sini kalimat yang akhir tadi. Fa idza kanat sholati raq'ataini kasubhi jalasa muftarishan. Ini kitab aslinya. Dan tekala apabila sholatnya 2 rakaat, baik ya. Kanat adalah sholat, itu sholat rakaataini 2 rakaat, kasubuhi sebagaimana sholat subuh 2 rakaat, jalasa duduknya muftarishan, duduk iftiros. Kemudian di sini ada dalam kurung catatan kaki nomornya 4. Di bawah garis catatan kakinya, garis bawahnya, di sini nomor 4. An-Nasai dalam kurung jilid 1 173 tutup kurung bisanadin shahihin, kata Imam Albani merujuk pada Sunan Nasai. Ya rahimakumullah, kami melacak dalam sumber primernya Nasai, betul kami temukan kalimat ngoten niku hadisnya, betul kami temukan. Ya. Jadi menemukan sebuah dalil dalam Nasai yang mengatakan kalimat sholat 2 rakaat walaupun tidak ada subuhnya, duduknya duduk iftiros, betul kami temukan kalimatnya untuk hadis Nasai itu. Monggo kalau panjenengan pernah membaca Nasai, mungkin cetakannya macam-macam karena beda cetakan, mungkin beda penerbitan juga mungkin beda, monggo kami diberitahu itu. Karena Albani ini merujuk pada Nasai sini. Dalil tadi ketetapan ngoten ini mutlak di sini, seakan-akan tidak memberikan peluang kepada yang lain, misalnya duduk tawaruk, tidak ada di sini. Tapi kalau dulu perdebatan ahli fikih sudah dibahas, jumhur ulama tidak. Misalnya saya katakan jumhur mazhab Malik, ya, Hanafi termasuk Syafi'i dan yang lainnya. Duduknya bukan duduk iftiros tawaruk, hanya Imam Ahmad pilihannya bebas pendapatnya. Kalau sholat 2 rakaat, apapun sholat 2 subuh termasuk itu, boleh, silakan mau duduk pilih yang mana. Bisa tawaruk, bisa iftiros. Itu pendapat, jangan sampai gitu. Kalau ini pendapatnya tidak ada pilihan, mutlak jadi gitu. Tidak ada pilihan lagi. Harus mutlaknya harus duduknya iftiros, betul tawaruk gitu. Jadi sekali lagi ya rahimakumullah, kalau ada orang sholatnya 2 rakaat, duduknya bukan duduk iftiros, bukan tawaruk, itu saya yakin rujukannya kepada Albani. Kitab sholatnya Albani, fikihnya Albani. Nah, Muhammadiyah tidak. Tarjih sudah ada jelas dijawab dalam buku soal jawab juga ada jelis 3, kemudian diperkuat dalam fatwa tarjih kita Muhammadiyah sholatnya jangankan 2 rakaat, 1 rakaat tetap kita menggunakan bukan iftiros tapi duduk tawaruk. Ngoten niku. Nah, kalau ngoten niku bagaimana kalimat begitu? Ya kita sesuai dengan fikih kita, tarjih kita. Imamnya Pak nggak mau duduk tawaruk, iftiros terus. Penjenengan nggak usah ngikuti imam.
ngikuti keyakinan sesuai dengan paham tarjih kita. Gitu. Untuk masalah tanawu bermacam-macam, monggo silakan. Ngabdosi Muhammad mengabudir silakan. Kalau misalnya Nyun Sewu ya, di sini contohnya ada bacaan salam. Salam barangkali Nyun Sewu jamaah rahimakumullah, karena di sini ada 2 Muhammadiyah pendapatnya. Kalau buku pertama hanya 1. Kemudian buku 3 muncul lagi pendapat di sini termasuk diakui berarti sudah diputus tarjih. Boleh misalnya nggak lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi boleh, Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Karena di sini sudah diputuskan buku 3. Boleh, misal. Jadi boleh, silakan. Kalau begitu bagaimana? Pilihan panjenengan boleh bebas. Apakah ngikuti lengkap kembali di sini? Karena makmum itu. Gak sama dengan imam, ada pedomannya di sini dalilnya itu. Ini tanawu itu. Kalau ngikuti imam ada di sini sudah. Sekali lagi, monggo. Kalau tanawu itu pilihannya kembali pada tarjim awon ya. Kita lihat jamaah ini penting sekali. Penceramah barangkali ceramah undang para penceramah yang mendukung kebijakan-kebijakan perserikatan dan tidak Nyun Sewu, kalau bahasa kami melemahkan pendapat tarjih. Jangan menyampaikan kekurangan tarjih di forum umum. Nggak etis menurut kami, nggak elok, kurang arif. Walaupun dia orang hebat, mestinya dia harus bicara ada tempatnya itu. Ya, mari kalau misalnya menemukan suatu yang tidak pas, ditarjah di sini ada kelemahan-kelemahan, monggo, ini terbuka, bisa dikoreksi, bisa, silakan, ada forumnya, ada tempatnya. Kemudian warahmatullah mengatur ini, persiapkan kalau ada Idul Fitri mungkin dasarnya, ambil zakat di sini monggo kalau itu ambil zakat, tapi jangan hanya terbatas waktunya hanya Ramadan Idul Fitri saja. Zakat itu permanen selamanya itu. Maka kalau misalnya membantu amil seperti itu, silakan menghubungi amil zakat atau lazismu Muhammadiyah. Karena zakat tidak hanya ngurusi zakat fitrah saja, zakat mal, dan mal itu tidak harus mesti pas Ramadan. Karena haulnya mal itu kan nggak persis Ramadan. Mungkin haulnya pas bulan yang lain, bulan misalnya bulan Rejab. Kalau dia mau bayar zakat kemana? Kalau tidak ada amil, akan kesulitan kan itu. Maka di sini silakan. UPZ yang paling bawah yaitu di masjid ada amil zakat lazis Muhammadiyah itu. Kita lihat jamaah rahimah kita lanjutkan. Mungkin belum masalah puasa, ada yang mau dibahas masalah tadi, bang silakan. Oke, silakan. Langsung Pak, gimana silakan. Yang melakukan yaitu nyekar bahasa saya, nyekar. Nyekar itu nyekar itu kalau dibasarkan ziarah katanya ziarah. Nggih. 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 Bagaimana apakah kedua kemudian pegangan banyak di kalangan kehidupan kita itu melakukan pegangan dan pegangan itu isinya adalah berdoa sama mendoakan pada atau kirim doa. Bang. Nah ini mohon penjelasan dari Insya Allah kalau masalah bicara kematian, ziarah kubur sudah kita bahas dalam HPT, bab masalah kitab jenazah itu. Tidak ada Pak yang namanya nyekar, tidak ada. Adanya ziarah, dan ziarah tidak harus mesti pas menjelang Ramadan. Tidak ada ketentuan begitu. Kapanpun boleh kita ziarah. Tidak dipaskan pas menjelang Ramadan. Intinya ke sana itu. Jadi sudah kita bahas masalah ziarah kubur sudah itu. Kenapa orang itu bisanya menempatkan, makanya di sini ada disebut kalau kalender Jawa kan ada bulan Ruwa. Kenapa bulan Ruwa itu? Ruwa itu membahasakan bahasa Arab menjadi bahasa Jawa. Ruwa, roh itu. Roh itu ada keyakinan luhur-luhur itu. Luhur-luhur pada bulan Ruwa itu rohnya itu balik kabeh ngoten karepe ngene, muncul kabeh itu. Perlu dikei sambangan. Nyekar itu bunga, sekar kan bunga, dikasih bunga-bunga. Makanya kalau ziarah itu bawa bunga.
Muhammadiyah mboten enten ngoten-ngoten niku. Enggak usah kita ikut-ikutan. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan dalilnya, tidak ada perintahnya itu. Kalau ziarah diperintahkan. Tujuan ziarah di sana sudah jelas, di sana ada ilatnya hadis ziarah, tujuannya lidzikril maut, untuk mengingat kematian. Itu ilatnya ke sana. Faidahnya ke sana, manfaatnya ziarah itu. Dan ada di sana wanti-wanti Muhammadiyah, jangan sampai ziarah tadi lihatannya keliru. Ziarah justru di sana tadi misalnya tawasul atau minta-minta ke orang yang dianggap atau keramat atau diwali-walikan, jadi itu keliru sekali. Jadi tawasul sudah dibahas ini, tujuannya ke sana keliru, menangsa Muhammadiyah. Lalu bagian menggeman itu ke bahasa di selamatan, Pak. Selamatan itu ya kaitannya ya itu kirim-kirim, katanya dungonya bisa dikirim. Kalau kita dungo bisa dikirim, kita diperintahkan setiap hari, kita bukan setiap hari, setiap saat kita diperintahkan mendoakan kepada orang-orang Islam, baik yang hidup maupun yang mati. Itu perintah sudah. Gak usah dikirim, kita diperintahkan berdoa, baru diterima. Wallahu a'lam. Apakah mesti doa kita diterima? Wallahu a'lam. Apakah doa kita mesti berpahala? Wallahu a'lam. Sudah. Kita diperintahkan seperti ini. Suruh berdoa saja itu. Setiap saat itu. Lebih-lebih habis sholatnya tadi. Diperintahkan gitu. Lalu bagaimana baca bacaan tertentu misalnya pahalanya dikirim? Kalau menurut saya ini kira-kira orang tadi itu yakin bahwa bacaannya atau apa dikir-dikirnya yakin seakan-akan berpahala, kemudian pahalanya dikirim. Seakan-akan begitu. Dahului kersok tadi. Buat nangsal itu. Seakan-akan pahalanya dicekel tangan, kemudian dikirim, dipaketkan ke sana. Nah, itu dahului kersok, buat nangsal. Tidak ada perintah itu. Oke? Yang diperintahkan kita disuruh berdoa. Betul enten. Saya baca Fatihah 1000 kali, pahalanya saya kirim. Betul enten. Tidak diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Betul enten. Ila hadratin, maksudnya hadir masjid. Ila itu kan dikirim maksudnya itu, dipaketkan, paket maksudnya dikirimkan. Pahalanya maksudnya. Kalau menurut saya itu orang sombong itu. Kok kakean pahala gitu. Pahala dikirim-kirim. Bukan kita itu medit buat nangsal. Artinya kita medit berdoa buat nangsal. Kita harus murah dalam berdoa itu. Kita doakan saudara kita baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Cara gitu. Sebut namanya buat apa? Doa itu. Bukan mengirim doa, bukan mengirim pahala, berdoa kita. Kalau ngirim itu kan kesannya memang seakan-akan sudah berpahala kan dikirimkan pahalanya. Jadi intinya bacaan-bacaan tertentu, megangan kemudian buat makan-makanan, intinya konten itu sebetulnya sama dengan identik dengan ajaran-ajaran leluhur nenek moyang kita. Yang kaitannya dengan ruh tadi, roh-roh tadi itu. Gitu gitu. Simpel kata aja. Kenapa? Afwan dibahasa-arakan, afum itu dari bahasa Arab afwan, apem ya, dijawakan apem. Mesti apem digandengi dengan pisang itu ibaratkan apem itu payungnya katanya begitu logika kemudian pisangnya sebagai apa namanya? Cagangan. Ini Mas Allah kadang-kadang ya nopo sih kadang-kadang. Ini keyakinan model lopo kan kadang-kadang. Yes, kita enggak usah kita biarkan berikan enggak usah gitu. Terus bagaimana maksudnya? Makanannya untuk kalau kami memahami dengan seyakin-yakin itu li ghairillah. Niatnya bukan li ghairi. Uhilla li ghairi. Walaupun uhilla itu kayaknya dengan sembelihan, tapi bisa am itu. Ketika semua hidangan-hidangan yang diperuntukkan bukan karena Allah sama dengan uhilla li ghairillah. Betul asali dimakan. Beda dengan Arab Saudi bin Bas enggak. Yang uhilla itu khusus hewannya saja. Walaupun pakai bismillah tapi untuk asnam, untuk berhala-berhala buat asal dimakan. Untuk sesajen buat asal dimakan walaupun pakai bismillah. Kata bebas ya dibatasi, tapi maknanya umum kok. Bisa juga berupa makanan, bisa apem, bisa pisang atau bisa macam-macam makanan. Menurut kami tidak perlu dimakan. Ubatir itu ngeten mawon gambarannya. Panjenengan nyuwun sewu, dikasih orang makan, sesungguhnya panjenengan tahu makanan itu misalnya nasi tadi nyuwun sewu, nasi tadi oleh nyolong itu. Dikene panjenengan, mubadir Pak, panjenengan makan kira gitu. Mboten angsal ngoten niku.
dengan kiai begitu insya Allah. Lalu bagaimana cara solusinya? Gampang ya mawon, supaya tidak menyinggung perasaan, diterima mawon yang ngasih. Ini manusiawi. Kalau penjenengan nanti misalnya perasaan eman, monggo dikasihkan orang yang suka makan, silakan, karena banyak orang yang suka makan gitu, silakan yang mau makan gitu. Mawon. Boten usah menjenengan makan. Itu yang mawon ya, jadi itu. Boten usah dibuang, boten. Enggak usah dibuang gitu ya. Jadi dikasihkan orang yang suka makan ngoten niku, ngoten mawon. Ya itu. Mau nggih, jawabannya nggih simpel mawon. Lanjut nggih silakan. Nggih. Nggih. Nggih napa? Napa? Nggih. Kemarin itu ada yang saya tanyakan, kemarin ada yang kerjanya itu berapa sendiri, kerjanya sendiri, tapi nggak kerjanya sama. Oke, dia yang itu, tapi dia terus satu juga masalah kita tadi itu sangat kuat sekali walaupun itu terawih walaupun tahajud tapi kita. Nggih. Kalau soal pakai dan tidak selera masing-masing, tapi kalau ikuti ini enak sudah itu. Di sini sholat tarawih atau apapun tidak disebutkan sholat tarawih, qiyamul Ramadan di sini. Sholat qiyamul Ramadan itu sama dengan identik sholat malam. Sholat malam itu bisa disebut tahajud, witir itu termasuk sholat malam. Semuanya itu sholat malam, bagus sholat malam di sini ada semuanya. Rokaatnya di sini 11 rokaat dan pelaksananya di sini didahului dengan iftitah 2 rokaat ringan. Artinya 2 di sini iftitah dari Abu Hurairah sama dari Ibunda Aisyah di sini ada iftitah. Ada di sini putusannya iftitah. Ya, baik di luar Ramadan maupun di luar Ramadan karena lail itu kan bukan khusus Ramadan. Baru kalau dilaksanakan Ramadan disebut lail menjadi tarawih. Tarawih itu bukan bahasa hadis, bahasa dalam kitab-kitab. Bukhari nyebut kalau misalnya sholat malam dilaksanakan Ramadan disebut tarawih. Sehingga dalam kitab fikih sholat tarawih itu identik dengan sholat malam di bulan Ramadan. Maka ulama kemudian sangat-sangat menganjurkan sholat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang terbagus bukan di rumah masing-masing, tapi di masjid. Termasuk Imam Ahmad menekankan di sana itu, bukan di rumah. Tapi kalau sholat malam biasa, bukan di masjid yang terbagus, di rumah. Nah, jadi itu. Karena sudah kebebasannya sudah menjadi apa? Menjadi nama sholat tarawih kaitannya dengan apa? Ramadan jadi itu. Jadi ada Pak itiftar di sini sudah ada dibahas. Sudah dibahas ini. Kan berkali-kali dimuat penjelasan dalam suara Muhammadiyah, sering tanya masalah begitu, akhirnya sudah berkembang luas. Awalnya di Sewu memang awalnya dari Surabaya menegaskan bahwa ini harus dilaksanakan bersama-sama berjamaah. Dulu awalnya tidak ada berjamaah, sendiri-sendiri orang Muhammadiyah mau tarawih itu, mau iftitah. Tapi kemudian dengan buku kecil, buku saku terbit tahun 85, akhirnya seragam. 88 seragam semuanya iftitah pakai iftitah. Karena tarawihnya dibaca keras, iftitahnya dibaca keras. Hanya pelaksanaannya berbeda. Ada yang rokaat pertama Fatihah dengan surat, rokaat kedua hanya Fatihah saja, tidak pakai surat. Kenapa? Karena bunyi Qur'annya di sini begini. Tapi buku kecil Muhammadiyah, Tarjih Surabaya, buku saku sama. Maksudnya itu beda dengan ini. Maksudnya itu kalau rokaat pertama itu pakai Fatihah dan surat, maka rokaat kedua sama Fatihah dan surat. Ini aja bedanya. Sehingga menjadi ketetapan menyeluruh ketika itu. Ya, jadi itu sudah jelas ya itu. Kemudian tentang masalah menggunakan hadisnya Al-Juwaini itu. Ya. Juwaini cara-cara tarawih di sini banyak caranya itu. Bukan hanya saja satu itu saja, banyak caranya. Kadang Rasulullah nyuruh sewu kalau sholat malam bisa sholat malam ini ya. Kadang seperti yang sudah selama ini itu. Ya. 4-4 Ibunda Aisyah itu. Tapi kalau pembahasan dalam kitab tarawih tidak ada satu kitab tarawih yang mengatakan tarawih itu 4-4, tidak ada. Semuanya ulama-ulama dulu mata tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu tarawih itu. Walaupun hadisnya jelas, penjelasannya memang Aisyah mengatakan 4, tapi dipahami oleh ulama 4 itu maksudnya bukan 4 langsung enggak. Itu pemahaman.
Tapi di sini sudah kita hormati 4. Tapi di sini yang pertama bukan 4 dulu, maksudnya urutannya 2 kemudian diakhiri 3. Dalilnya ada semuanya itu. Ya, jadi itu. Kenapa kok 3? Karena 3 itu mengalami hadis Aisyah juga dikuatkan hadisnya Hudzaifah. Kenapa Hudzaifah menguatkan? Karena bacanya yang 3 itu sudah jelas. Ya, rakaat pertama Al-Fatihah Sabihis, rakaat kedua Al-Fatihah Qul ya Kafirun, rakaat ketiga Al-Fatihah Qul Huwallahu Ahad. Itu yang diamalkan hadisnya. Jadi adapun yang 2 hadisnya mengambil Ibnu Umar. 2 kemudian diakhiri. Kenapa kok 3? Digabungkan dengan hadisnya Hudzaifah tadi itu. Jadi itu. Kemudian kalau yang terbaru ya, terbaru termasuk dalam buku ini ada di sini. Di sini ada 2. Kalau enggak 4 ya 2 diakhiri rakaatnya witir 1. Nah, di sini. Tapi di sini adalah bukan keputusan, hanya di sini adalah dasar di pengambilan berbagai macam dalil. Salah satu di sini ada menyebutkan ngoten caranya. Rasulullah diceritakan sholat malam 2 rakaat ringan. 2 rakaat panjang. 2 rakaat panjang tapi panjangnya beda yang pertama. 2 rakaat panjang beda yang pertama. Nanti 2 panjang nanti diakhiri rakaat ada di sini dalilnya. Di Muslim ada itu. Tapi tidak menjadi putusan, putusannya 2. Kalau enggak 4 itu korornya kalau enggak 4 2. Kalau enggak 2 ya 4 gitu. Tidak ada witirnya 1 di sini dah, tetap witirnya 3. Ngoten niku. Sekaligus habis witir ada bacaannya dikirnya apa? Subhan, ini di sini ada dikirnya wiridnya. Subhanal malik gitu ya, dibaca keras. Begitu nggih maksudnya? Nggih, monggo silakan. Atau adzan dulu monggo, adzan barangkali adzan karena sudah isya nggih. Silakan adzan dulu, mungkin dilanjutkan tanya jawab, monggo silakan. Kalau mau adzan, sudah masuk isya nggih. Monggo silakan yang adzan, silakan. Nggih, Pak, nggih, sebentar nggih. Nggih, monggo silakan. Silakan. Nggih. Ustaz, monggo. Nggih. Itu di putusan tarjih yang dari 3 itu. Ini katanya Pak Imam Syawani ya. Yang ini berarti di sini. Iya. Pak Imam Syawani. Iya. Berita ini juga dari Pak Toyek ketika Berita dari? Pak Takmir. Oh, Pak Takmir. Malam itu mengikuti Penjelasan undangan. Masalah semua Pak Takmir diundang. Dengan wakil ketua daerah bidang tarjih Imam Syawani. Nggih. Nah, ini mengenai hadis 3,1 minal-lail yang tadi Salat rakaataini khafifataini. Khafifataini, nggih. Ini di buku jilid 3 itu tadi Nggih. itu memang bisa diartikan namanya itu bisa dipahami sebelum tidur dalam hal ini seperti sholat tarawih, karena sholat tarawih termasuk sholat malam. Juga bisa dipahami apabila kamu bangun atau berdiri dan sholat malam, maka dibuka dengan sholat ringan. Oleh karena itu, dengan segala pro dan kontranya itu, maka diserahkan kepada masing-masing akhir masjid memilih yang mana. Nah, itu sebenarnya. Sehingga kami kemarin itu rapat di sini. Nah, ini Pak Wicak Solo tidak ikut dari rapat, karena tidak tahu. Diputuskan tadi malam itu, ketua ranting, ketua takmir, seksi ibadah dan semuanya, diputuskan bahwa yang diambil itu adalah dari hadis-hadis itu ialah riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu yang diambil adalah 2 rakaat, witir dengan rakaat, tidak pakai sholat kita. Nah, kemudian saya baca buku juga bahwa sholat kita itu dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim ya. Bahwa itu adalah sholat malam. Sholat malam dibuka dengan kita pemanasan. Adapun tarawih itu pemanasan sudah pada isya. Tidak perlu pemanasan lagi. Bahkan saya itu mengatakan begini, itu
itu termasuk tidak sunnah kalau 2 rakaat itu kita itu pakai untuk sholat taraweh. Iya termasuk. Nggih. Jadi pendapat bermacam-macam kalau kita ikuti pendapat. Sekali lagi, berbagai macam pendapat tadi itu ya kita kembalikan ke sini mawon. Di HPT bahasanya sangat simpel jadi sholat malam di sini pembahasannya juga termasuk disebut di sini juga Qiyamul Ramadan. Maknanya luas sholat malam itu. Itu pendapat tarjih. Di buku 3 ya, sama juga itu. Memang bahasanya sama, dalilnya juga sama. Saya pikir tidak ada pertentangan antara buku pertama dengan buku 3. Di sini sangat jelas dalilnya. Iftitah itu. 2 hadis, yang satu dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, yang satu dari Ibu Aisyah. Nah, kalau Ibu Aisyah itu menerangkan perbuatan Rasulullah, sedangkan hadisnya Abu Hurairah qaul Rasulullah. Nyata ini kita lihat. Mari kita baca 2 hadis ya. Satu di hadisin Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail." Apabila qoma itu maksudnya berdiri salat, ahadukum salah seorang di antara kamu minal lail dari salat malamnya, minal sebagian malamnya maksudnya. Fal yaftaktih maka bukalah salatahu salatnya bi rakaataini dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan. Ini yang dipahami salat iftitah oleh ulama-ulama sekarang. Jadi dengan hadis ini memang tidak disebutkan penjelasan apakah ini yang dimaksud sholat tarawih di bulan Ramadan atau di Ramadan tidak disebutkan. Berarti pemahaman tarjih Muhammadiyah hadis ngeten iki bimana bisa dilakukan di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Apalagi nyusul kalau kajian bahasa minal lail, al-lail itu ada sudah ta'rif. Artinya bisa difahami qoblal naum, sebelum tidur maupun ba'dan naum, itulah malam. Memang penjelasan dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi mengatakan menal ba'dal naum. Itu pemahaman Imam Nawawi. Saranya dalam memahami ini Sahih Muslim dan Ahmad Abu Dawud. Kemudian sama dengan hadisnya Ibu Aisyah nih. Wali hadis Aisyah ini memang memperagakan cara sholat malam Rasulullah itu, dalilnya itu. Ibu Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah SAW idza qoma minal lail. Apabila Rasulullah qoma maksudnya berdiri minal lail dari salat malamnya itu. Kemudian iftatah salatahu, beliau membuka salatnya bi rakaataini dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan. Muslim dan Ahmad juga hadisnya ini. Sehingga dengan 2 hadis inilah Qoror Tarjih menetapkan bahwa sholat malam apakah di dalam Ramadan yang disebut dengan Qiyamul Ramadan yang pada umumnya disebut sholat tarawih atau di luar Ramadan sama saja, tidak ada bedanya di sini. Tetap didahului dengan iftitah. Adapun misalnya pemahaman pemanasan itu pemahaman bahasa dari ulama-ulama, di antara Syekh Utsaimin mengatakan begitu. Yang namanya sholat saya pikir memang tidak ada pemanasan. Kalau ada dalil ya kita kembali pada dalil aja, nggak disebut pemanasan dan macam-macam atau pendinginnya tidak ada. Itu bahasa pemahaman ulama. Ada pemanasan, ada pendinginan dan macam-macam pengangkatan, itu bahasa ulama. Tapi kalau bahasa dalil begitu, sakleknya, teknya bunyinya begitu tadi kan jauh. Jadi kenapa kita melaksanakan putusan begitu? Karena ada dalilnya dan ada ketetapannya. Tetap jadi itu. Monggo kalau misalnya harapannya begitu, mestinya saja rahimahullah. Ketika rapat yang jauh, kembalikan saja pada putusan. Insya Allah sudah selesai, aman. Dan sekali lagi, ngeten niki dikupas berkali-kali dalam Suara Muhammadiyah. Karena pertanyaan terus muncul, hampir tiap tahun muncul, berkali-kali itu. Artinya masruh iftitah. Apakah di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, yakni sholat tarawih. Ngeten niku. Masruh, disyariatkan. Jadi ngeten jawabannya, monggo kalau di sini sudah diputuskan begitu, menurut kami perlu dipertimbangkan kembali itu. Kalau keputusan Yunsewu rapat Yunsewu yang tidak sejalan dengan HBT, menurut kami ya perlu menjadi pertimbangan kembali. Sebab Yunsewu dikhawatiri jamaah rahimakumullah. Kalau keputusan kebijakan masjid
menjadi keputusan hukum, kemudian ternyata pelaksanaan di masjid tersebut tidak sama dengan APT, bubar nanti APT. Karena begini Pak, Jadi ngambil keputusan itu didasarkan atas penyampaian daripada wakil ketua tingkat tarjih yang dihadiri oleh ketua daerah Pak Ridwan waktu itu. saya paham. Diserahkan kepada masjid masing-masing. Itu kan pemahaman beliaunya. Pemahaman beliaunya mengatakan diserahkan, maksudnya diserahkan itu maksudnya pelaksanaannya diserahkan masing-masing. Akhirnya kebijakannya macam-macam. Sini ada istilah, sini tidak. Tapi kalau dikembalikan sini selesai nih. Apalagi diputuskan 88 buku kecil satu, selesai sudah enak. Mestinya itu yang harus disampaikan. Sehingga ada keseragaman di antara kita. Tidak macam-macam dalam pelaksanaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Selesai enak sudah itu. Jadi begitu menurut kami, monggo lah. Perlu dipertimbangkan kembali. Segala suatu keputusan berkaitan dengan masalah ubudiyah di kalangan masjid kita sebaiknya, atau menurut kami, menurut etika kita berorganisasi harus patuh pada putusan organisasi. Supaya enak, aman kita itu. Insya Allah enak, seragam itu. Jadi pertanggungjawabannya ada itu, ya jadi itu. Kalau diserahkan pada misalnya masing-masing masjid, yun sewu, ini Joko-Joko saja itu. Iya kalau di sini kita ini yang megang nyun sewu. Kalau nanti nyun sewu, generasi kita nyun sewu, HPT sudah nggak paham HPT nyun sewu. Ternyata tiba-tiba generasi kita penerusnya ketika rapat memutuskan, nanti sholat tarawihnya sekarang dicoba 23 rakaat. Kira-kira begitu gimana? Keputusan rapat suara terbanyak begitu. Buyar semuanya nanti itu pasti kita amalikan. Begitu harus kita pahami, jamaah rahimakumullah sekali lagi ya. Monggo lah ini menjadi pertimbangan kembali. Ya, jadi difahami, yang penyampaian tersebut itu bukan hukum menurut saya. Hanya pendapat pribadi, bukan putusan daerah, pendapat pribadi unsur daerah. Ya gitu. Demikian jawaban dari kami. Belum bahas masalah puasa nih. Tapi intinya nggak mau nih, masalah puasa menjadi baca sendiri nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ada hal yang mungkin sulit dipahami, monggo bisa melalui WA saja. Dan intinya rahimakallah, pembahasan masalah niat yang sekarang mungkin berkembang, yang ramai dibicarakan barangkali, niat kita kalau merujuk di dalam hadis cukup jelas sekali itu. Jadi memang di malam hari harus niat Ramadan kita. Kalau luput sampai subuh dianggap tidak puasa. Maka kehati-hatian kita merujuk pada pendapat di Al-Ummu juga ada penjelasan masalah niat puasa itu. Kemudian Ibnu Taimiyah juga ada dalam kitab Majmu'nya itu. Untuk kehati-hatian supaya puasa kita itu bisa namanya orang jaga ini ada lupanya malahnya. Maka ketika sudah masuk bulan Ramadan ada ketetapan hati namanya niat kan qasdul syai'. Ada maksud hati, muqtarinul fi'li, sudah diniati dengan hati jatuh Ramadan ini kita lakukan puasa 1 bulan penuh, enak sudah selesai. Adapun misalnya tiap malam untuk memperbarui niat, monggo silakan, lebih bagus. Itu lebih bagus silakan. Tapi supaya kita hati-hati, masuk Ramadan sudah ketetapan hati kita untuk melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Enak sudah itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, kami tambah sedikit di sini dalam masalah pembahasan niat di Al-Ummu ini. Tidak banyak di sini bahasan niat itu. Beda dengan sholat, tapi satu pun di sana tidak ada nawaitu somahotin anak anda tidak saya temukan, tidak ketemukan masalah niat ini. Begitu pun masalah sholat, usoli juga tidak ada masalah niat di sini. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi bahwa niat itu sebetulnya kalau kitab risalahnya Syafi'i definisinya disebutkan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, itu batasan niat begitu. Maksud hati kita ingin melaksanakan sesuatu ibadah, maksudnya langsung dibarengi dengan apa? Perbuatan. Begitu. Jadi tidak ada ketetapan dalil membaca atau mentalafutkan, mendohirkan misalnya nawaitu, usolli dan macam-macam, tidak ada itu. Oke, begitu dulu penjelasan dari kami. Mohon silakan komati. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.